ketika memang kita punya alat-alat lebih baik dimanfaatkan gitu. Ketika kita belum punya alat jangan minder gitu. Ya terutama SDM kita sebetulnya yang mahal tuh ide kreatif sebetulnya gitu. Kalau kita tukang edit itu sebenarnya pesuruh. NANI?! Sebetulnya gitu. So, kalau kita memang nggak kreatif, editor itu kalau nggak kreatif ya kuncinya ya jadi pesuruh gitu. Kalau editor kurang kreatif, tapi kalau editor kreatif dia bisa berkarya sendiri tanpa harus disuruh orang lain gitu. Iya sih, tapi kan kadang kalau misalnya kita udah kreatif balik lagi ke yang minta apa ya disebutnya kliennya kan sesuai klien yang minta. Misalnya kita udah ngasih nih efek-efek bagus kayak bla bla glitch atau kayak gimana, tapi kalau misalnya kliennya enggak kayak gini, itu fungsinya praproduksi. Kita harus ngobrol dulu sama kliennya. Itu ada fungsi-fungsinya lagi sebelum kita ngedit. Kata orang tadi yang pertama bahwa entah itu video atau foto itu selera gitu. Ketika selera kita memang segini gitu, kata orang ini bagus nih, tapi klien nggak suka gitu, beda berarti kan gitu. Orang ngeditnya udah capek-capek seharian, dan ini pengalaman juga ya gitu. Udah ngedit capek-capek gitu seharian, gak tidur dan lain-lain gitu. Waktu mau dikasihin, Mas ininya dong tolong dihapus, ininya gini. Oh kemarin kenapa nggak briefing ini, nggak boleh dimasukin gitu. Jadi pengalaman lagi bahwa memang kita harus ngobrol juga sama kliennya mau seperti apa ya. Orang memaksimalkan nih segini kira-kira bagus, wah ini keren. Ketika dua-duanya setuju baru gitu. tapi kalau misalnya udah setuju nih terus ada revisi kayak gitu, harus minta bayaran lagi nggak? Kan kita udah deal-dealan ya. Ketika memang beres, berarti kalau revisi memang harus diberesin lagi gitu. Soalnya bayaran kita segitu tuh untuk sama revisi-revisinya gitu. Kan kita udah deal-dealan sampai jadi dong gitu. Nggak mau orang kalau jadi klien pun, ini mas masih kurang nih mas, misalkan sampai orangnya oke, mananya oke, udah itu baru clear gitu. Sampai filenya dikasihin terus mereka post-postin, baru itu deal udah gitu. Nah kan ngomongin pengalaman lagi nih, kan kalau misalnya ada yang bilang kita nih foto wedding misalnya, foto terus ternyata bayarannya tuh sedikit, nggak sesuai apa yang hasilnya gitu, nggak sesuai fotografer wedding pada umumnya misalnya. Nah kata orang tadi kalau sama klien tuh lebih baik persiapannya, bayarannya berapa dan lain-lain kita harus sudah deal-dealan. Ketika dia misalkan ngasih DP gede banget nih, otomatis kita malu kalau ditanya jelek, iya gak gitu. Tetapi kalau pernah lagi ya, ketika memang kita udah kerja ikhlas gitu, Tuhan tuh nggak tidur. Maksudnya Tuhan nggak tidur tuh, Tuhan melihat perjuangan orang seperti apa, mati-matiannya orang ngedit sebuah project seperti apa gitu. Otomatis nanti juga kalau rezekinya pasti kebayar kok. Misalkan dia nanti ngontek lagi orang, mau dong difotoin lagi, kali ini mah fitinya nambah deh. Nah itu lebih enak kalau kata aku gitu. Dan soalnya pernah denger peribahasa yang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, dan itu betul gitu. Siapapun yang bersungguh-sungguh itu pasti berhasil gitu. Sekarang yang orang boleh tanya nggak? Oh boleh. Gimana? Kan sebetulnya takaran sukses itu segimana? Waduh. Untuk Surya pribadi. NANI?! Takaran sukses ya pendiri Facebook siapa? Kalau nggak kayak ini siapa ya yang suka pakai celana pendek teh? Bill Gates. Bukan, orang Indonesia. Bob Sadino.
kayak Bob Sadino itu ya menurut ini mah takaran sukses menurut gua ya udah kayak Bob Sadino lah itu mah ya udah santai gitu. Betul. Atau enggak takaran sukses yang lain ya udah bisa menafkahi orang tua juga. Pokoknya memberikan rezeki kita kepada orang tua juga gitu, enggak orang tua selalu betul. ngasih uang jajan buat kita gitu. Tapi menurut orang mah sukses tuh nggak ada takarannya. Nggak ada. Menurut orang gitu. Soalnya sukses itu pilihan. Oh iya. Antara itu kan pilihan saya pengen jadi kayak Bob Sadino. Betul. Itu kalau itu memang klasifikasinya sukses sukses dari segi harta tahta deh ya gitu. Sukses dari segi harta tahta gitu. Kalau orang bilang kenapa sukses nggak ada takaran gitu, soalnya semua orang tuh bisa sukses asal mau. Jadi sukses itu pilihan sebetulnya antara mau dan tidak gitu. Ketika memang kita mau ya sukses, kalau enggak ya enggak gitu. Pilihan gitu sukses tuh. Jadi nggak bisa ditakar bahwa dia sukses. Menurut orang kayak selebgram deh gitu. Anjir enak banget setiap sekali snapgram gitu. Misalkan 3 juta satu hari satu snapgram 3 juta, kebayang snapgramnya ada 12 deh. 12 kali 3 juta berapa tuh seharinya kan? Tapi kan kita enggak melihat susahnya dia untuk menjadi selebgram. Nah, gitu. itu yang biasanya dilakukan oleh haters. Itu yang biasanya dilakukan oleh haters tuh rata-rata orang gitu enggak ngelihat gimana perjuangannya gitu kan. Misalkan yang sekarang banyak dibully deh kayak Cimoy, Kekei gitu. Anya Geraldine mah itu masih oke gitu. Mentah Anya Geraldine lah contoh gitu. Ketika Anya Geraldine ingin menjadi selebgram seperti itu, apakah si Anya memang langsung jadi selebgram? Enggak mungkin gitu. Dia harus merawat dirinya sedemikian rupa. Emangnya murah gitu ya, sama kayak kita konten kreator gitu. Ketika pasti memang ada dari buruknya dulu. Pasti ada buruknya dulu. Ya, kebanyakan orang sekarang tuh jarang melihat perjuangan seseorangnya gitu. Jadi tahu hasil udah itu orang-orang sekarang ya gitu. Enggak semuanya. Ini ingat yang orang ngomongin belum tentu benar, belum tentu salah. Jadi kalian saring lagi aja. Gitu. Dan aku juga manusia dan aku pun belum sukses seperti yang kalian kira dan lain-lain gitu. Maksudnya ya ini orang sharing gitu. Sepengalaman orang kerja di dunia seperti ini ya kayak gitu. Belum tentu benar, belum tentu salah. Ya konten ini kan konten sharing ya Pak. Konten sharing. Iya, konten sharing juga sebenarnya, ngobrol santai. Chills. Lebih kecil sih. Iya. Kayak orang percaya gitu ya bahwa setiap orang kan punya jalan masing-masing gitu ya. Ketika kita memang dikasih bahan yang sama, contoh deh, kita dikasih video yang sama nih, bahannya sama, audionya sama, tapi yakin hasil akhir kita bakal beda. Iya. Hasil akhir. Kita dikasih timeline deh. Nih, gimana orang cara ngeditnya, gimana cara mana ngeditnya itu pasti beda gitu. Iya, betul. Walaupun bahan kita sama, audio kita sama gitu. Aing yakin bahwa hasil jadinya bakal beda gitu. Iya. Makanya kita harus percaya bahwa memang setiap orang memang punya jalan masing-masing itu betul gitu. Nggak bisa disamaratakan dengan orang-orang. Nih enaknya dia gini, jangan pernah berpikiran seperti itu. Ya mungkin untuk sesekali melihat ke atas boleh, enaknya gimana orang caranya biar kayak gitu. Nah, kita bisa contoh perjuangannya, kan? Perjuangannya dia untuk menjadi seperti itu tuh kayak gimana gitu. Itu yang harus dicontoh sebetulnya. Jangan hasilnya doang. Iya sih. Kalau hasilnya doang mah ya kita tinggal kedukun. Malah jadi malas sih kalau misalnya. Nah, betul. Nih, aduh kayak misalnya siapa ya? Agung Hapsah deh. Wih, Agung Hapsah keren, ke luar negeri bikin video, disponsori oleh Samsung dan yang lainnya. Pengen jadi kayak dia gimana? Tapi kalau kitanya cuma ngeliatin doang ya tanpa bergerak, gimana? Gak akan jalan, ya kan? Gitu. Nah itu fungsinya mulai aja dulu, tapi ingat harus punya prepare gitu. Mulai aja dulu tuh sebetulnya itu kata-kata yang menurut orang baik gitu. Mulai aja dulu tuh kayak gini nih,
Iya, kita banyak berpikiran nih, di otak tuh udah banyak pengen bikin ini, pengen bikin itu, pengen beli ini, pengen beli itu, tapi kitanya nggak gerak untuk apa. Iya. Gitu. Jadinya malah sia-sia lagi gitu. Nggak apa ya? Nggak tertuangkan gitu. Iya, berarti waktu itu Tokopedia bener ya ngasih hashtag mulai aja dulu itu Iya. bener. Yo, Tanya. kita buka sesi pertanyaan. Oleh. Oke. Pertanyaan pertama dari ini mah teman saya lagi sih, teman gua. Tahu pengen jadi YouTuber, kaku juga ya. Gua, saya, aku bingung. Kita campur-campur bahasanya lah. Iya, oh iya buat yang nonton kenapa ada orang yang kayak gitu ya. Gua sama Ang ini udah kebiasaan ngobrol pakai bahasa Sunda sih. Sama orang Sunda Pride. Nah, orang Sunda asli. Ya. Oke, pertanyaan pertama dari Dava. Pertanyaannya dari awal, gimana sih dan teknik apa yang baik dan benar bagi pemula? Gimana tuh? Kan balik lagi ya, sesuai selera kalian gitu. Ketika memang menurut kalian baik dan benar itu seperti apanya, kita beda selera gitu. Menurut aku yang baik tuh kita harus mempelajari dulu alat perangnya gitu. Yang disebut alat perang ya PC, komputer, dan kameranya gitu. Yeah. Walaupun kita pakai handphone atau pakai kamera profesional gitu, kita harus mengenal dulu alat perangnya, baru kita mulai praktek gitu. Berarti ya harus ngenalin dulu ya. Utama banget itu harus mengenal ya. Ketika kita beda alat perang nih, ya nggak mungkin kita tukeran terus kita jago gitu. Nah, yes. Pasti kita harus belajar dulu, ini di mana ininya, di mana itunya gitu. Berarti ini mah langsung nyambung ke pertanyaan keduanya dari Dava, yang katanya punya banyak alat kayak HP, kamera, spek oke, tapi buat fitur si kamera jarang dipakai gitu. Ya fitur, percuma kan? Percuma. Ya harus lebih kenal lagi gitu. Nggak, ini untuk lebih mengenal alat perang kita dibutuhkan eksplorisasi. Nah, jadi eksplorisasi kita itu lebih coba apa aja gitu. Maksudnya kayak misalkan nyobain ini, aduh masih jelek, belajar lagi kan, ada proses belajar lagi, terus coba lagi sampai hasilnya menurut kalian bagus. Oh ini kayaknya udah bagus. Nah di situ kita mulai dapet karakter kita sendiri gitu. Lihat dari hasil percobaan apa yang kurang, coba diperbaiki lagi gitu ya di kedepannya. Betul. Oke, yang kedua ini yang selanjutnya ada dari Rahmat. Nah, katanya gimana sih kayak ide foto yang fresh, organik, original, gimana tipsnya? Kayaknya cara mendapatkan idenya itu kayak gimana sih? Cara mendapatkan idenya ya kita banyak itu influencer. Kita terutama orang deh ya, orang itu punya influencer tersendiri terhadap fotografi gitu. Misalkan orang influencernya si ini, oh menurut orang bagus gitu. Dan satu lagi, ketika memang influencer kita seperti itu, ada istilah yang namanya ATM. Yeah. Amati, tiru, modifikasi gitu. Modifikasinya ini yang harus kita ekspor lebih jauh tuh modifikasinya sebetulnya. Ketika kita udah mengamati, kita tiru bisa tuh. Nah, modifikasinya ini yang lebih, kan foto tuh ngikutin zaman ya. Iya. Ikutin zaman. Ketika memang zamannya udah mulai berubah gitu, kita ikutin aja zaman ini lagi hype-nya foto seperti apa gitu. Kalau untuk model seperti apa dan lain-lainnya, itu kita juga harus ngikutin zaman juga sih kalau foto ya gitu. Tapi orang saranin kita harus punya karakter sendiri gitu. Kayak contohnya ya Surya gitu, bisa lihat di second Instagramnya Surya. Ya, nanti ada di deskripsi, oke? Nah, second Instagramnya Surya tuh dia punya karakter gitu. Ketika dia moto, ngedit, post, orang tahu ini bahwa ini foto hasil Surya gitu. Jadi dia udah punya karakter sendiri lah. Nah, udah punya karakter, kita eksplor lebih jauh,
bikin karakter baru. Maksudnya kita bisa contoh juga gitu, maksudnya nggak harus yang profesional kok yang harus dicontoh gitu. Iya sih. Sekelas kita aja, Surya, orang juga ya, kalau sekiranya itu baik ya nggak apa-apa gitu. Udah, saringlah sebelum sharing. Oh ya udah gitu. Oh iya. Sharinglah sebelum sharing. Iya, iya. Betul. Filter dulu. Nah, untuk apa tuh udah manusia mah apa diciptakan mempunyai filter. Nah, filternya ini kita pergunakan dengan baik. Nah, pertanyaan selanjutnya ada yang nanya gini nih. Fotografer pemula terhalang gak punya gear dan pinjem gak ada, gimana? Pinjem nggak ada ya. Gak punya gear. Lebih ke ininya dulu, apa, pengetahuannya dulu deh. Iya sih. Gak mungkin kok ketika kamu lagi berusaha, kayak kata-kata sebelumnya gitu, Tuhan gak tidur gitu. Ketika memang kamu usaha terus kamu gak punya gear, mau pinjam gak punya, gak mungkin. Pasti ada teman kamu, salah satu teman kamu yang betul-betul baik mau minjemin gitu. Amin, Semoga gitu ya. Udah memang gitu ya, orang juga sepengalaman orang gak punya gear sama sekali gitu. Ketika memang ada ya Surya lagi deh yang dekat gitu ya, contohnya Surya, Sur pinjam kamera lah, pengen belajar gitu. Otomatis kalau kaliannya juga ingin, otomatis ya yang minjeminya juga bangga gitu. Iya. Kalau memang hasil kamu nanti baik gitu, wah ini keren nih, mana udah bisa moto, ntar lebih dimotivasi lagi, pengen beli kamera, nabung lagi gitu. Iya. Paling gitu sih, cari temen yang baik deh. Pasti ada kok. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ketika kamu memang sedang berusaha pasti ada. Kecuali kalau kalian emang punya uang, datanglah ke Pondok Lensa. Nah, kayak gitu. Ada kok kamera yang bisa dipinjam sehari 2 hari. Nah. Apalagi kalau 2 hari gratis, 1 hari, 3 hari. Nah, gitu. Kita bisa sewa juga. Kalau memang temennya kamu minjemin, kita ngumpulin uang terus sewa aja gitu. Iya, harga teman. Harga. Gimana, Ang? Pertanyaan selanjutnya. Pengen dapat foto gratis. Wow. Waduh, gimana ya? Wow. Foto sendiri. Gitu kan? Gini deh. Untuk kita fotografer ya. Teman-teman juga mungkin ada yang fotografer gitu ya. Bisa foto gratis asalkan memang berfeedback gitu. Contoh, kita foto model nih ya. Anjir, kita yang bayar kalau ke model deh. Iya. Kalau ke orang biasa ya ikut promosiin juga lah minimalnya gitu. Minimalnya orang yang difotoin tuh benar-benar mempromosikan foto orangnya juga gitu. Nggak sekedar kita foto terus pose enaknya aja gitu. Iya. Setidaknya ya udah kita saling promosi deh, orang motoin mana, promosi diri mana post foto hasil orang gitu. Jadi seenggaknya memang enggak gratis banget gitu. Iya. Maksudnya gratis memang tanpa uang ya gitu. Nah, tapi harus berfeedback kalau orang sih gitu. Tapi mikir lagi gitu. Ya gitu. Memang Memang pengen gratisan doang. ya, ini kebanyakan dari kita tuh dianggap sepele sih. Iya. Kayak orang-orang bilang apaan cuma ngedit gini doang gitu. Anjir, kalau kalian yang bilang kayak gitu ya, kenapa nggak coba ngedit sendiri? Nah. Gitu. Tuh gampang deh, ini mah tinggal cut aja. Iya, kenapa nggak sendiri gitu kan? Kenapa harus nyuruh orang gitu? Iya. Kalau menurut Anda gampang, sendiri mangga. Itu soalnya Anda udah bilang gampang gitu. Iya. Gampang di sini dari mana gitu. Iya. Ya oke lah, menurut Anda gampang gitu. Udah, yang mahal tuh waktu ternyata. Gitu. Bukan soal ngeditnya. Ya oke lah, kalau ngeditnya gampang sehari bisa, cuman kan waktu kalau nggak dibayar kita tidak dapat apa-apa. Waktu gitu. adalah uang. Waktu adalah uang, dan uang adalah segalanya. Iya. Tidak ada yang bisa dibeli kalau tidak ada uang. Kita itu tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Nah, begitu kira-kira. Dan untuk menunjang kitanya lagi gitu, ya kita juga butuh pemasukan juga gitu untuk
untuk apa, untuk ke jenjang yang lebih selanjutnya, dan ntar motoin kalian juga lebih bagus lagi. Iya sih, Betul, betul. kalau ada biasanya kalau ada uangnya bisa lebih baik lagi kok, biasanya sih gitu ya. Oh, pertanyaan kedua, Oke. ajarin bikin yang gerakannya sesuai suara. Kayaknya ini audio spektrum kayaknya ya. Iya, kayaknya itu mah ada audio spektrum. Nah, Kita nanti sudah jelaskan apa itu audio spektrum. paling nanti buat yang Nah, audio spektrum bakal ada tutorialnya di Nah, next ini dia. video ya. Di Nggak next. tahu besok, minggu depan, tapi pasti ada kok, kalem aja. Di next konten Surya nanti dijelaskan bagaimana cara membuat video sesuai suara gitu. Iya, jadi jangan lupa subscribe Nah, dulu itu. bro. Loncengnya jangan lupa nyalain. Iya. Penting. Ntar kalau ada dari notifikasi, wah Surya, Iya betul. nonton langsung. Iya, jangan sampai ketinggalan. BTW guys, ini syutingnya tuh malam-malam, jadi kita bisa minum, merokok, dan makan. Tapi orang ada pertanyaan juga gitu ya. Iya, Nggak adil dong orang yang ditanya doang mah. iya, mangga. Kita pun harus sharing ya, ini tuh sharing itu sebetulnya. Sekali lagi ingat, yang dikatakan orang belum tentu benar, Iya, belum tentu juga salah. Sharinglah sebelum sharing. Ya. iya sih betul. Oke, betul. Ya, Satu pertanyaan. ini satu pertanyaan lagi ya. Untuk merubah diri menjadi lebih baik, orang pribadi harus banyak yang dikorbankan. Betul? Iya. Betul? Betul sih. Betul. Oh, ini lebih ke untuk semuanya ya gitu, termasuk orang gitu. Ketika memang kita mau bersungguh-sungguh terhadap suatu hal, memang pengorbanannya itu banyak ya, terutama waktu, biaya dan lain-lain, itu pengorbanannya itu gede lah. Iya. untuk kehidupan sebenarnya banyak yang harus dipenuhi selain hobi orang gitu, banyak gitu. Cuman karena ini hobi dan orang dalemin, terus kita kan mengorbankan sesuatu gitu. Nah, untuk kalian semua dan orang gitu, orang lebih, semua yang orang korbanin kalau mati tengah jalan tuh lebar. Iya. Maksudnya ya, jadi kalau kita satu, pertama niat ya, udah pertama, kalau kalian ingin betul-betul terjun ke dunia apapun pekerjaan kalian gitu, pertama banget yang harus dipikirkan mau atau tidak. Setelah mau atau tidak, prepare. Iya. Udah berapa kali ngomong prepare nih ya? Soalnya orang-orang pasti lupa gitu. Jangan prepare, praproduksi lah. Praproduksi gitu. Nah, udah masuk prepare udah matang baru start nih. Iya, produksinya. Nah, di start ini tuh jadi kalian udah tahu mau ngapain aja di dunia itu gitu. Apapun pekerjaan kalian ya gitu. Terlebih kalau kita fotografi gitu, fotografer, terus udah start, baru kan itu mulai mencari arah. Udah mencari arah baru konsistensi gitu. Iya, konsisten. Di sini pun diperlukannya konsistensi tuh kayak jangan setengah-setengah gitu. Iya. Kalau memang mau terjun ya terjun sekalian kan. Orang pernah dengar bahwa kalau memang udah maju terus stuck nih ya, maju terus stuck, usahain jangan mundur gitu. Udah stuck dulu di situ, pikirkan matang-matang, adanya introspeksi, evaluasi dan lain-lain, baru kita maju lagi. Boleh mundur 1 langkah tapi harus maju 10 langkah. Iya, betul. Boleh mundur 1 langkah tapi majunya harus 10 gitu. Perhitungannya dipikirkan kembali. Memang kalau dalam usaha gitu ya, nggak 100% lancar gitu. Iya. Nggak 100% kita terjun terus enak nggak akan gitu. Pasti turun, pasti ngedrop, mood hilang lagi. Iya. Dan lain-lain. Nah, di situ butuhnya konsistensi gitu. Udah konsistensi, kita tanggung jawab, lalu profesional dulu baru kita tanggung jawab. Iya, betul. Udah.
ketika kita memang sudah mencapai kata profesional tapi nggak tanggung jawab, jelek. Harus bareng sih, harus bareng gitu. Iya, seimbang. Memang itu dalam dunia kerja apapun, profesionalitas dan apa tadi profesionalitas dan tanggung jawab itu nomor 1. Iya, betul. Benar sih. Ya mungkin segitu dulu ya. Ya mungkin segitu dulu cukup. Ya seperti tadi yang Ang bilang, kita manusia biasa, yang kita omongkan belum tentu benar dan belum tentu salah. Mohon disaring lagi, mohon disaring lagi sebelum disaring. Saring sebelum sharing. Iya, jadi buat kalian semua jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan notifikasinya, dan like jika kalian suka dengan videonya, komen untuk next video apa yang diinginkan kalian untuk aku buat. Oke. See you next video. Aku Surya Raam. Stay kreatif. Bye. Apa?